Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Yanuar Wismayanti PhD, selaku Kepala Pusat Riset Kebijakan Publik. Kemudian Ibu Mila Kencana, Direktur Direktur Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah BRIN, yang hari ini bertindak sebagai narasumber. Kemudian yang kedua, Ibu Afifa Muharika, PhD, yang juga sebagai narasumber pada hari ini. Uh, Jumpa lagi, hari ini kita akan menyelenggarakan webinar Teras Cafe, yakni media yang digunakan untuk bertukar ide dan gagasan yang berfokus pada peningkatan ya kualitas ataupun kompetensi daripada peneliti, dosen, dan akademisi lainnya. Jadi filosofinya dari kegiatan ini memang uh, Teras merupakan apa ya tempat berkumpulnya orang dari berbagai macam, kemudian untuk bertukar ide dan gagasan. Nah, untuk eh, seri kali ini kita akan membahas terkait dengan etika penelitian, khususnya etika penelitian dalam pelibatan kelompok rentan. Nah, mungkin tanpa berpanjang lebar, kita akan memulai acara. Yang pertama mungkin kita akan meminta sambutan dari Ibu Kapus, Ibu Yanuar. Apakah Ibu sudah siap? Oke, Mas Sahyo. Ya, Baik, silakan Bu Yanuar. oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali di Teras Cafe ini merupakan salah satu media yang ada di Pusat Riset Kebijakan Publik yang memang sudah rutin dan kita sekarang ini sudah memasuki Teras Cafe yang ke-16. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita yang bersedia untuk berkenan hadir dan memberikan sharing informasi hari ini. Yang terhormat Ibu Mila Kencana selaku Direktur Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otorisasi Ilmiah ya Bu Mila ya. Kalau biasanya kami dulu sering dengan Bu Mila waktu di BHKS gitu ya. Nah, kemudian dengan Mbak Wipah Muharika selaku postdoktoral yang ada di Pusat Riset Kebijakan Publik BRIN. Terima kasih juga Mas Cahyo tadi yang sudah memoderatori kegiatan hari ini, juga teman-teman semua dari Pusat Riset Kebijakan Publik maupun dari teman-teman para undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan, Teras KP ini merupakan salah satu media bagi kita untuk bisa sharing informasi, sharing pengalaman, kemudian juga untuk mengupgrade gitu ya terkait metodologi-metodologi atau meningkatkan kompetensi kita sebagai peneliti khususnya terkait metodologi, juga bagaimana ada informasi-informasi baru termasuk sharing-sharing hasil penelitian, termasuk mendiseminasikan hasil-hasil riset yang sudah kita lakukan. Nah, melalui kegiatan ini kita berharap nanti bisa mendapatkan informasi dan lebih memperkuat gitu ya apa yang sudah kita lakukan selama ini khususnya dalam pengembangan riset dan inovasi yang sekarang kita lakukan ini. Nah, pada edisi kali ini kita akan berdiskusi lebih banyak terkait etika penelitian dalam pelibatan kelompok rentan karena memang agak spesial gitu ya kalau untuk melibatkan kelompok rentan nanti mungkin kita ingin melihat sejauh mana gitu kalau dari tata kelola perizinannya gitu ya nanti dari Ibu Mila akan menyampaikan gitu ya secara administrasi seperti apa bagaimana etikanya ketika ada peneliti asing dan seterusnya atau melibatkan kelompok-kelompok rentan misalkan kelompok disabilitas, kelompok perempuan, kelompok anak-anak dan seterusnya nanti akan dikupas tuntas juga oleh Mbak Afifah gitu ya, bagaimana ketika kita riset dan melakukan salah satu informan kita atau topik kita itu cukup sensitif gitu ya, apakah memang hanya cukup informed consent gitu ya atau memang ada hal-hal lain yang memang harus dipenuhi. Jadi nanti mungkin dari hasil pengalaman dan kegiatan selama ini melakukan beberapa riset dengan kelompok-kelompok rentan ini akan memberikan apa ya uh, apa pencerahan juga buat kita bagaimana melakukan riset dengan melibatkan kelompok-kelompok rentan. Karena bagaimanapun juga riset-riset yang kita lakukan juga seringkali harus uh, memastikan keterlibatan atau partisipasi aktif dari semua subjek yang akan kita lakukan untuk memperoleh data.
Jadi mungkin itu beberapa hal yang bisa mengawali pertemuan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada para narasumber, juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yanur atas perkenannya memberikan sambutan. Apakah Ibu Mila sudah siap? Ya, silakan. Apa Sebentar, kabar Bu Mila? sebentar Mas ya. Ya, baik. Sebelum masuk ke materi Bu Mila, mungkin saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bu Mila. Saat ini beliau merupakan Direktur Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebelumnya beliau merupakan Kepala dari Biro Hukum dan Kerjasama di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Pajajaran pada program studi Hubungan Internasional, kemudian melanjutkan magisternya di Hubungan Internasional juga di Flinders University di Australia. Nah, mungkin kepada Ibu Mila, sudah siap, Bu? Ya, siap. Baik, silakan Bu Mila. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan suara saya cukup terdengar. Ini mohon maaf, ini saya mau coba pakai background, tapi nggak tahu kenapa laptopnya ini tadi nggak bisa-bisa ya Bu Yanwar ya pakai background yang sama gitu ya. Tadi apa? Kenapa nih nggak bisa? Udah saya coba. Mohon maaf ya, nanti saya ini yang saya hormati Bu Kapus ya, Bu Dr. Yanur Ismayanti, apa kabar Bu ya? Baik, Kemudian Ibu. Bapak Ibu ya, eh, Mas Cahyo ya, kalau saya tidak salah tadi ya, selaku Iya. moderator dan eh, pesertanya mungkin dari selain dari internal BRIN ya Bu ya yang hadir. Tadi saya lihat ada juga dari apa Mojokerto ya Bu ya, Mitra ya mungkin ya. Dari beberapa mitra Dan kami juga juga, Ibu. ya, dan juga Bapak Ibu periset yang ada di lingkungan Pusat Riset Kebijakan Publik maupun di luar ya dari BRIN. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah eh, pada pagi hari ini kami kesempatan begitu ya untuk bisa menyampaikan terkait dengan mekanisme atau mungkin etik clearance ya, clearance etik yang berlaku atau yang diatur di dalam BRIN maupun tentunya juga terkait dengan Bapak Ibu di luar BRIN juga seperti itu apabila nanti berkebutuhan untuk melakukan riset begitu. Dan izin juga saya mengajak teman-teman saya di sini ada juga koordinator terkait yang khususnya di bidang KE Humaniora begitu ya, Mbak Yustika kemudian di perizinan supaya nanti apabila ada diskusi yang memang teknis bisa juga apa namanya ikut memberikan sumbang saran ya. Baik. Boleh kalau begitu di uh, slide-nya disampaikan Pak Cahyo. Baik, Bu, sebentar, Bu. Atau kalau sulit nggak apa-apa nanti dari saya. Saya buka dulu sebentar. Sebentar ya, Bu, sedang disiapkan. Oh ya, oke. Ya, baik. Baik, terima kasih eh, Bu Meta ya. Izin Bapak Ibu untuk memulai. Kalau boleh saya waktunya berapa menit ya, Pak Cahyo ya, Mas Cahyo? Ya, Bu, waktunya 30 menit. Nanti kalau Oke. kurang bisa kita Ya, extend. oke. Baik, terima kasih Bu Kapus dan Bapak Ibu lainnya. Jadi memang waktu kami menerima undangan waktu itu kan terkait etik dan clearance etik terhadap kelompok rentan ya.
Tapi menurut kami, ini merupakan kesempatan yang baik untuk kami sampaikan bahwa sebenarnya mekanisme etik dan perizinan dan lainnya itu adalah satu pintu kan ya sekarang. Jadinya sehingga perlu kami sosialisasikan atau kami sampaikan juga hal-hal terkait dengan clearance etik maupun dengan perizinan dan otoritas ilmiah. Baik, jadi dalam konteks ini kami akan menyampaikan terkait tata kelola clearance etik dan perizinan untuk riset asing. Juga ada sistem registrasi lembaga riset dan clearance etik untuk riset yang melibatkan kelompok rentan. Baik, selanjutnya. Nah, ini next lagi. Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu kan ada pepatah ya, kalau tak kenal maka tak sayang ya. Jadi ini untuk kita memudahkan komunikasi antara institusi ataupun antar unit kerja di BRIN, kami ya, saya dibantu oleh beberapa koordinator. Ada 6 koordinator terkait dengan fungsi perumusan kebijakan. Yang pertama itu ada di Mbak Nia. Koordinator fungsi manajemen layanan clearance etik 1 itu bidang sosial humaniora itu Mbak Yustika Kurniati. Kemudian untuk manajemen layanan clearance etik 2 itu terkait dengan nuklir, kemudian kimia, ya, bioresiko, kemudian juga manajemen clearance etik 3 itu kesehatan, kemudian juga PPH, penggunaan percobaan hewan ya. Kemudian untuk fungsi tata kelola perizinan riset itu ada Pak Wahyu dan kemudian di otoritas ilmiah yaitu Sekretariat Kewenangan Keanekaragaman Hayati dan otoritas ilmiah ada di Pak Leo. Baik, lanjut. Ya, nah kemudian di bawah koordinasi Direktorat TKPIO ya, karena panjang ya, kita sebutnya TKPIO atau Takozin, itu ada beberapa komisi etik yang ad hoc berdasarkan keputusan Kepala BRIN, begitu ya, yang menetapkan yang sifatnya independen, begitu. Mereka adalah terdiri dari ketua dan kemudian ada beberapa anggota pakar ya, periset yang sesuai di bidangnya. Itu ada di humaniora, kemudian itu ada Bu Dr. Agustina Situmorang. Jadi untuk di OR sosial nanti Bu bisa berkoordinasi juga kepada Bu Dr. Agustina selaku ketua tim etiknya ya untuk layanan clearance etik 1. Kemudian untuk di etik 2 tadi sudah disampaikan kimia, nuklir, dan manajemen bioresiko. Kemudian 3 kesehatan, pemeliharaan penggunaan hewan coba. Kemudian pengalihan material sekiranya ada materi atau spesimen atau sampel yang akan dikirim atau diuji coba di luar negeri begitu ya. Kemudian juga di SKIKH. Selanjutnya. Nah, baik kita memasuki di tata kelola clearance etik riset dan perizinan. Selanjutnya. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan dasar hukum clearance etik sendiri, itu sebenarnya ada di dalam amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sinas Iptek, di mana di pasal 39 disampaikan bahwa kegiatan riset itu harus dilakukan sesuai dengan kode etik bidang ilmu yang penegakannya dilakukan oleh Komisi Etik. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat di sana bahwa ada yang mengamanatkan demikian di undang-undang. Nah, kemudian di pasal 75 dan pasal 85 juga menyampaikan bahwa dalam perizinan pelaksanaan pemberian izin tersebut dilakukan kelayakan etik oleh Komisi Etik yang ditetapkan. Nah, kemudian untuk turunan atau implementasi regulasi teknis yang mengatur di BRIN sendiri sudah ada peraturan BRIN nomor 22 tahun 2022 tentang clearance etik riset yang nanti bisa di-download dari JDIH BRIN. Lanjut. Ya, nah sebenarnya Bapak Ibu tujuan dari clearance etik itu apa ya? Yang apa? Intinya tujuan dari clearance etik itu adalah untuk mengukur keberterimaan secara etik atau kelayakan etik dalam proses riset. Itu yang pertama, dan kemudian yang kedua memberikan perlindungan bagi subjek atau objek riset, periset dan masyarakat dalam konteks riset tersebut. Nah, jadi dalam proses clearance etik tersebut nanti dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen, review etik, dan juga keputusan dari komite etik apakah eh, proposal tersebut begitu ya atau penelitian tersebut layak untuk dilakukan melalui rangkaian proses riset yang eh, benar seperti itu ya. Kemudian persetujuan clearance etik dari Komisi Etik itu harus diperolehnya sebelum riset dimulai.
Jadi itu yang kita bold ya. Jadi sebelum dimulai itu sudah harus ada dulu ya. Tidak bisa setelah ya, karena banyak juga yang mengajukan ke kami itu sudah selesai riset baru mau mengajukan begitu. Jadi tidak bisa backdate ya seperti itu. Jadi harus dilakukan proses itu sebelum dimulai. Nah, mengapa? Karena KE sendiri adalah acuan bagi periset yang dalam melakukan risetnya berpegang pada nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan. Nah, sehingga hal ini sangat penting bagi Bapak Ibu periset ataupun akademisi yang membutuhkan terkait dengan clearance etik itu agar tidak menemui kendala atau masalah dalam pelaksanaan riset maupun dalam mempublikasikan hasil risetnya. Karena sekarang ini ada banyak juga dari publisher atau penerbit itu meminta surat izin penelitian, misalnya itu mengambil riset di satu lokasi ataupun juga meminta rekomendasi persetujuan etik terhadap risetnya. Selanjutnya. Nah, kemudian juga bagaimana proses clearance etik? Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat dengan membuka website https://clearanceetik.brin.go.id, di mana di sana nanti bisa dilihat kalau di YouTube juga Bapak Ibu atau di PPID BRIN itu sudah ada pedoman pengusulan clearance etik seperti apa, kemudian juga video-video juga bagaimana proses clearance etik itu seperti apa. Jadi sangat mudah nanti bisa dilihat, diikuti ya dari media sosial yang ada di BRIN juga. Nah, tetapi dalam hal ini pengusulan tersebut nanti dilengkapi dengan proposal dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan antara lain meliputi ya proposal tersebut 1 sampai 9 ada judul, latar belakang, metodologi, luaran yang diharapkan, daftar peserta, sumber dana, lokasi riset, perencanaan manajemen data dan waktu pelaksanaan riset. Nah, kemudian selain itu juga ada dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh Komisi Etik, karena tadi ada 5 komisi etik Bapak Ibu, tentunya kebutuhan dari persyaratan itu berbeda-beda satu sama lainnya. Yang sosial pastinya juga berbeda dengan yang pemeliharaan pengujian hewan, ya begitu juga yang nuklir seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi sudah kami sampaikan ada 5 komisi etik di BRIN ya Bapak Ibu. Lanjut. Ya, nah kalau kita berbicara clearance etik, Bapak Ibu, tadi kita bicara clearance etik, kelaikan terhadap riset ya seperti itu. Nah, selain clearance etik, eh, terkait dengan perizinan periset asing, Bapak Ibu, itu membutuhkan adanya izin ya dari badan atau kementerian yang diberikan tugas amanat berdasarkan Undang-Undang Sinas 11 ya, Undang-Undang Sinas 11 2019. Nah, jadi apa namanya pihak asing atau kembali ITEP asing yang akan melakukan riset di Indonesia itu memerlukan adanya izin yang dalam hal ini adalah BRIN yang ditunjuk seperti itu. Kalau dulu Bapak Ibu pernah mendengar adanya namanya TKP/IPA dan lain-lainnya itu sudah diubah ya, sudah bertransformasi. Sekarang tidak lagi dengan tim begitu ya, tetapi melalui clearance etik dan kemudian baru SIP ya, seperti apabila membutuhkan. Jadi dalam pengajuan clearance etik itu apabila nanti memang membutuhkan, nanti kalau Bapak Ibu masuk dalam web, apabila nanti membutuhkan perizinan, nanti akan dalam sistem itu akan dipandu seperti itu ya. Tapi ada juga Bapak Ibu tidak membutuhkan perizinan hanya untuk clearance etik saja, itu juga tetap diajukan melalui website tersebut. Jadi eh, perizinan ini diproses apabila nanti ada periset asing yang akan melakukan riset di Indonesia dengan lokus tertentu ya, ataupun juga tidak hadir di Indonesia atau tidak datang Indonesia, tetapi nanti akan menerima data primer dari hasil atas itu tetap membutuhkan perizinan periset asing ya. Uh, dalam hal ini nanti akan kalau counterpartnya BRIN berarti dari satuan kerjanya seperti itu ya. Nanti akan lebih lanjut kami jelaskan. Next. Nah, kemudian kelengkapan dokumen perizinan ini apa saja? Nah, kalau tadi yang di awal kami sampaikan itu untuk clearance etik. Nah, tetapi apabila nanti setelah clearance etik itu ternyata membutuhkan adanya
mitra asing yang berkolaborasi dengan kita ya untuk datang ke Indonesia, maka diperlukan juga dokumen-dokumen terkait dengan perizinan ya, seperti proposal riset, kemudian ada paspor yang validitasnya minimum 6 bulan, dokumen kerjasama ya yang legal ya, yang masih legal antara badan hukum, surat jaminan dari mitra Indonesia apabila dibutuhkan adanya perjanjian pengalihan material apabila nanti diperlukan. Selanjutnya, ya, next. Nah, ini adalah jadi alur proses. Jadi nanti semuanya satu pintu Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu nanti meminta izin apabila membutuhkan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lakukan kalau buka website Kelas Etik ya, nanti periset itu akan dipandu untuk melakukan self assessment, penilaian mandiri dulu. Apakah nanti ada pertanyaan di situ, nanti akan dipandu. Apakah nanti membutuhkan clearance atau tidak. Nah, nanti apabila memang tidak membutuhkan clearance etik, maka yang di bagian bawah itu Bapak Ibu apabila memerlukan clearance etik nanti akan di lajur yang bawah ya Bapak Ibu ya. Ada proses bisnis clearance etik yang mana itu dari 2A, 2B ya, mengisi formulir, kemudian kami sekretariat akan memeriksa, kemudian Komisi Etik mereview, disetujui atau memerlukan revisi. Nah, itu semua nanti sudah ada terkait dengan harinya juga ya, berapa lama dibutuhkan untuk proses bisnis pengajuan clearance etik. Nah, apabila nanti tidak diperlukan clearance etik, semisal setelah hasil asesmen tidak diperlukan, maka tetapi membutuhkan perizinan, maka nanti periset diminta untuk mengisi formulir, mengunggah dokumen ya, kemudian juga diverifikasi dan lain-lainnya seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat ya. Oke, next selanjutnya ya. Nah, ini websitenya Bapak Ibu. Nanti silakan dilihat, dibuka ya Bapak Ibu. Ada juga panduannya. Next, nanti linknya mungkin bisa minta tolong dikirimkan. Nah, kemudian Bapak Ibu selain juga terkait dengan clearance etik dan juga terkait dengan perizinan, ada yang namanya juga sistem registrasi lembaga riset, begitu Bapak Ibu yang notabene ini juga merupakan satu tools ya atau satu sistem yang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu periset untuk kita mendapatkan data terkait dengan R&D satu lembaga riset yang nanti akan ini outputnya akan untuk indikator IPTEK seperti itu ya di Deputi DKRI. Next. Nah, ini terkait dengan sistem informasi ya, sebaris ya. Jadi memang itu juga dasar hukumnya dari amanat Undang-Undang Nomor 11 ya, di pasal 82 bahwa bisa diberikan insentif kepada litbang ya dan pengembangan atau litbanjirap ya untuk lembaga yang terregistrasi dan lembaga terregistrasi dimaksud wajib menyampaikan data informasi penyelenggaraan IPTEK kepada dalam hal ini adalah badan yang ditunjuk adalah BRIN seperti itu. Nah, jadi ini ada hal-hal yang apa namanya memberikan benefit gitu ya bagi lembaga litbang jirap di luar BRIN yang menjadi mitra kita dalam konteks riset dan inovasi. Selanjutnya, lanjut. Iya, boleh next. Ngeheng ya. Oh, nah ini Bapak Ibu sebaris ya waktu itu sudah. Nah, ini kurang lebih manfaat registrasi ya. Jadi BRIN bisa memberikan fasilitas riset BRIN apabila misalnya Bapak Ibu berkolaborasi dengan satu lembaga, baik itu NGO atau industri ya. Nah, kemudian yang bersangkutan lembaga mitra tersebut bisa memberikan data informasi atau mendaftar ke dalam sistem kita. Nah, ini kurang lebih apa namanya manfaat registrasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut yang menjadi mitra BRIN ya. Misalnya itu adalah dari fasilitasi, kemudian juga mobilisasi SDM periset kita, ada juga mengenai tax deduction dan juga produk hasil inovasi yang dipasarkan melalui e-katalog inovasi yang dikoordinir oleh Kedeputian PRI ya, seperti itu. Lanjutnya.
Nah, nah baik Bapak Ibu. Jadi tadi di awal kami sudah menyampaikan terkait eh, clearance etik maupun perizinan asing maupun sebaris yang mana itu menjadi domain atau apa namanya tugas fungsi atau layanan yang dilakukan oleh BRIN melalui Direktorat TKPU. Nah, kemudian bagaimana kalau tadi disampaikan di awal krisis etik untuk riset yang melibatkan kelompok rentan. Nah, next selanjutnya terkait dengan ini. Nah, jadi prinsip dasar kode etik riset yang berhubungan dengan manusia ya. Jadi eh, dalam clearance etik ada dua bidang yang etik yang berkaitan langsung dengan manusia, yaitu yang pertama adalah KE Sosial Humaniora dan yang satu lagi adalah kesehatan. Nah, kemudian ini adalah kami meminjam ya saat ini. Jadi kode etik riset dan perlindungan manusia itu yang pertama adalah memberikan penghormatan, respect for person yang memiliki kebebasan berkehendak atau memilih dan sekaligus bertanggung jawab secara pribadi terhadap keputusannya sendiri. Nah, kemudian juga kebermanfaatan atau kemanfaatan ya. Jadi Bapak Ibu ketahui bahwa risiko penelitian itu harus reasonable begitu ya. Kemudian gitu desain penelitian juga memenuhi persyaratan ilmiah, kemudian juga tidak merugikan, do no harm ya, atau tidak dengan sengaja dan juga bersifatnya berkeadilan secara pembiayaan atau secara etnik. Lanjut. Oke. Nah, nah ini Bapak Ibu, siapa saja yang bisa masuk dalam kelompok rentan yang dimaksud? Uh, Kurang lebih ini adalah ada beberapa yaitu anak berusia di bawah 18 tahun, wanita hamil, wanita yang tinggal dalam hubungan tidak setara, orang dengan latar belakang kondisi sosial ekonomi yang miskin, yang mengalami trauma, kemudian yang melakukan kejahatan termasuk narapidana, residivis teroris, pengguna narkoba atau orang dengan ketergantungan obat, kemudian orang yang hidup dengan HIV dan AIDS, individu yang berkebutuhan khusus, kemudian juga individu yang mendapatkan stigma LGBT atau penganut yang dikucilkan. Nah, ini adalah kelompok-kelompok rentan yang dikategorikan di dalam clearance etik sosial maupun kesehatan ya, seperti itu. Lanjut. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kritis etik yang melibatkan manusia itu ada dua, yaitu di sosial humaniora dan di bidang kesehatan. Next. Ya, nah terkait dengan Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora, di mana ini adalah dikoordinasikan oleh Ibu Dr. Agustina dengan ada 12 tim pakar ya, periset yang sangat komprehensif di bidangnya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti yang akan melakukan riset dan membutuhkan review dari Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora, nanti bisa langsung bersurat atau mengajukan begitu Bukapus kepada Ketua Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora. Ya, eh, terkait apa saja risetnya ya tentunya berhubungan dengan manusia, isu sosial politik, ekonomi budaya, humaniora termasuk bahasa sastra dan arkeologi ya dan yang bersifat apa namanya di bidang sosial humaniora. Selanjutnya, nah kemudian ini adalah pedoman umum dari clearance etik sosial di mana semua penelitian melibatkan manusia harus melalui proses clearance etik. Dengan prinsip-prinsip tadi yang sudah disampaikan di awal Bapak Ibu, kemudian penelitian dengan menggunakan data sekunder atau mereview informasi atau data yang merupakan materi yang telah tersedia di ranah publik seperti surat kabar, karya yang sudah dipublikasi dan lainnya dapat dikecualikan dalam proses clearance etik. Jadi data yang menggunakan penelitian dengan data sekunder bisa dikecualikan. Uh, uh,
Kemudian status apakah suatu riset memerlukan atau dikucilkan dalam proses review etik nanti diputuskan oleh Komisi Clearance Etik, bukan oleh peneliti. Jadi memang clearance etik itu diberikan kewenangan secara independen untuk mereview keberlaikan satu proposal yang diajukan nantinya, apakah nanti risetnya itu proposal tersebut perlu diperbaiki, ditolak ataupun disetujui seperti itu. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda secara prinsip. Jadi Bapak Ibu begini, mengapa saya bilang dua hal berbeda secara prinsip? Ketika Bapak Ibu mengajukan clearance etik untuk satu riset, bisa saja itu disetujui oleh clearance etik, komite clearance etik. Tetapi secara etik bisa terpenuhi sehingga bisa disetujui. Tetapi uh, ada juga kasus ketika ada pengajuan setelah di proses review clearance etik kemudian ada pengajuan untuk perizinan riset asing gitu ya, membutuhkan SIP surat izin penelitian oleh orang asing yang nanti terlibat begitu, bisa saja itu ditolak begitu izin tersebut ya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi bisa saja etik diterima, tetapi secara perizinan bisa saja ditolak begitu ya, Bapak Ibu. Mengapa demikian? Ya karena approach atau pendekatan pada clearance etik kan itu melihat pada scientific approach ya. Nah, ketika kita berbicara mengenai surat izin penelitian, di mana kalau kita dalam konteks itu banyak aspek yang juga harus terpenuhi selain aspek apa tadi saintif, ada aspek seperti masalah security atau keamanan. Nah, biasanya kalau riset-riset yang terkait dengan urusan politik atau hal-hal misalnya yang terkait dengan hal yang sangat sensitif begitu ya, atau lokus yang sensitif begitu di Indonesia itu bisa saja tidak disetujui oleh bukan apa namanya oleh institusi yang memiliki otoritas melakukan penegakan hukum seperti itu. Jadi itu sudah beberapa ada kasus ya seperti itu sebelum-sebelumnya bahwa secara clearance etik terpenuhi, tetapi ketika yang bersangkutan mengajukan izin bisa saja ditolak karena misalnya hal itu bisa merugikan kepentingan Indonesia, misalnya dalam hal misalnya negosiasi pada konteks global ya, atau hal-hal yang sifatnya mengancam keamanan ya, misalnya NKRI atau misalnya hal-hal yang memang sensitif seperti itu. Nah, itu yang perlu juga diketahui oleh Bapak Ibu Periset. Selanjutnya, ya. Nah, kemudian klasifikasi usulan riset bidang sosial humaniora nantinya itu akan diberi tanda atau marking itu tiga begitu ya. Itu tanda hijau, tanda kuning, dan tanda merah. Kalau hijau itu berarti tidak ada resiko. Dalam konteks ini misalnya menggunakan data sekunder atau data publik, sehingga tentunya prosesnya masuk dalam kategori akan langsung diberi surat persetujuan keputusan sesuai dengan prosedur dari Komisi Etik. Nah, kalau yang kuning itu ada minimal atau resikonya rendah. Nah, ini untuk usulan yang seperti ini akan direview Komisi Etik dan diputuskan dalam sidang reguler Komisi Etik. Jadi Komisi Etik itu bersidang reguler ya, bisa sebulan 2 kali, sebulan sekali, begitu ya. Uh, tetapi untuk KE Humaniora ini memang sangat banyak, paling banyak usulannya dibandingkan KE yang lainnya. Nah, kemudian kalau yang merah itu resiko tinggi yang tadi melibatkan kelompok rentan yang tadi sudah disebutkan di atas, maka ini apabila nanti diperlukan, itu bisa menghadirkan juga pihak lain yang nanti bisa memberikan masukan, tanggapan atau penyempurnaan terkait dengan riset ini, proposal riset ini seperti itu. Tetapi jangan khawatir, nanti tentunya semua itu dalam proses bisnis di website Clearance Etik itu nanti akan ada catatan kepada Bapak Ibu pengusul ya, apabila nanti memang ada catatan untuk perbaikan, kemudian diubah, ditambahkan atau masukkan. Nah, itu nanti akan ada catatan yang kita tindak baik bisa ada lanjutnya ya, ya lanjut ya. Kemudian Bapak Ibu Komisi
Tadi sudah disampaikan 5 permohonan ya yang melibatkan ya. Satu hal lagi ingin saya sampaikan bahwa untuk proses clearance etik di BRIN itu